Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asulillahi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama kembali duduk di majelis ilmu guna mendengarkan nanti tablik akbar yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Abu Uthman Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah guru kita sudah berhadir untuk kesempatan hari ini. Masih di suasana Syawal 1446 Hijriah. Tidak ada salahnya kita juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan di suasana Syawal ini kita masih tetap memberikan atau menumbuhkan semangat dalam diri untuk tetap menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang sudah berkesempatan hadir untuk hari ini. Tema kita di Tablik Akbar untuk hari ini adalah khusus para penuntut ilmu, untuk para penuntut ilmu tapi lebih umumnya untuk kita semua, dengan tema rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu. Layaknya sebuah perjalanan tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan untuk itulah kita akan sama-sama menyimak nanti apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Abu Uthman Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya kita informasikan juga di kajian kita kali ini atau tablik kabar kita kali ini kita akan seperti biasa akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir jika waktu memungkinkan. Dan untuk antum kaum muslimin jika punya pertanyaan boleh ditulis langsung untuk jemaah dan disampaikan ke depan. Dan untuk para pemirsa Asil TV boleh di 0811-755-0606. Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Dan nanti kita akan break sebentar untuk suara azan dan kita akan lanjut kajian setelah itu. Baik, para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, barangkali kita akan langsung saja mendengarkan tablik akbar bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Abu Uthman Hafizahullah Ta'ala dengan tema rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu. Kepada guru kita persilahkan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alladzi ansha'a wa bara wa khalaqa al-ma'a was-sara wa abda'a kulla shay'in wa dhara. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى وخلق كل شيء فقدره تقديرا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عالما قديرا وكان سميعا بصيرا أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فكان رحمة للورى وخير هاد لجميع من درى دعا إلى الحق ونهى عن الباطل نصحا وتحذيرا صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى أمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان ذي النورين ما كان حديثا يفترى وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، rahimani wa rahimakumullah.
para ulama menyebutkan yanbaghi lil insan daiman an yatadhakkara ni'mat Allah. Lianna al-insan bitab'ihi yansa wa ma summiya al-insan illa likasratin nisyan. Senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tabiat manusia itu mudah lupa. Bahkan para ulama menyebutkan summiyal insan, secara bahasa Arab dinamakan al-insan likasratin nisyan. Karena memang banyak lupa. Dan tidak mungkin bersyukur kepada Allah kecuali seorang yang mengingat Allah. Dan tidaklah seorang hamba dapat bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mengingat serta menyadari bahwa kenikmatan yang ada pada dirinya, baik yang ia sadari ataupun tidak, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun." Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kalian terjatuh dalam kufur nikmat dan segala bentuk kekufuran. Diawali dengan perintah untuk mengingat Allah. Ayat tersebut lalu diakhiri dengan syukur. Ada isyarat dari Rabbul Alamin bahwasanya tidak akan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak mengingat Allah serta tidak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita awali majelis ini dengan membasahi lisan kita, merangkai kata bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita berdoa semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah beliau serta istiqamah ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ahibatu fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan bagi ikhwah sekalian yang sudah belajar usul fikih atau dalam ilmu balaghah juga dipelajari tentang lafaz innama, memberikan faidah al-hasr atau dengan istilah lainnya al-qasr, pembatasan. Ayat ini diawali dengan innama. Wa innama nutqan tufidul hasra kanazimil marri sadiqil farra. Innama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu di antara hamba-hambanya. Sesuai dengan kadar ma'rifatullah, sesuai dengan kadar seorang hamba berilmu dan mengenal Allah Jalla wa Ala, dia akan takut kepadanya. Sehingga para ulama menyebutkan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka ia akan semakin takut kepadanya. Renungkanlah, siapa di antara hamba Allah yang paling mengenal Allah? Rasulullah SAW, maka beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yakhafullah man lam ya'lam? Wa kaifa yakhshallah man lam ya'rifillah haqqa ma'rifah? Bagaimana seorang hamba akan takut kepada Allah jika dia tidak berilmu dan tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Demikian pula ayyuhal ahibatu fillah, kita adalah makhluk yang hina dan rendah, tidak akan meninggikan kita ketika kita merendahkan orang lain. Namun di antara sebab yang menjadikan Allah tinggikan seorang hamba adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian serta beriman. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan tentang ayat ini, ay yarfa'illah al-mu'min al-alim ala al-mu'min ghairil alim. Yarfa'ullah al-mu'min al-alim ala al-mu'mini ghairil alim. Allah akan mengangkat derajat seorang yang mukmin sekaligus berilmu beberapa derajat dibandingkan yang beriman tapi tidak berilmu. Apalagi sudahlah tidak berilmu tidak pula beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta berilmu di antara kalian beberapa derajat. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah tapi tidak berilmu. Apalagi sudahlah tidak berilmu, tidak pula rajin beribadah. Ada dua orang, yang satu berilmu, yang satu cuma ahli ibadah tapi enggak berilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, perbedaan keutamaan di antara mereka seperti bintang di malam yang gelap gulita. Ini untuk orang ahli ibadah nih. Sementara orang yang berilmu seperti rembulan yang bersinar terang di malam purnama. Perbedaan keutamaan antara orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti rembulan yang bersinar terang di malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Coba antum perhatikan pas Pekanbaru sedang gelap, mati pula listrik. Lalu antum lihat ke atas, ketika bumi telah diselimuti dengan kegelapan malam, antum akan lihat indahnya bintang-bintang menghiasi langit malam dalam kegelapan. Tapi bandingkan dengan kondisi ketika malam purnama. Di saat antum melihat ada rembulan yang bersinar terang di malam purnama. Bintang tidak menjadikan dunia terang benderang. Walaupun banyak. Tapi rembulan di malam purnama bukan hanya menghiasi langit malam, tapi juga menyinari dunia. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah perkataan yang indah. Dalam kitab beliau yang indah, Rawdatul Muhibbin, "Law suwira al-ilmu surah, lakana ajmala min asy-syamsi wal qamar." Jika seandainya ilmu dapat dilukiskan, maka niscaya ia akan lebih indah daripada mentari dan rembulan. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam agama. Bagi yang belajar usul fikih, perhatikan khairan di sini nakirah fi siyaqi syart. Man yuridillahu bihi khairan tufidul umum, berarti mencakup seluruh kebaikan. Demikian pula kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Indikasinya adalah ketika seseorang mengenal hidayah, ketika seseorang apapun profesinya, dia adalah hamba Allah yang mempelajari agama dan hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Maka ketika ada sebagian orang mengatakan bahagia adalah ketika belanja tanpa perlu lihat harga, maka sungguh sebuah kekeliruan. Karena berarti kalau standar barometer kebahagiaan adalah uang, sampai kalau belanja tuh nggak perlu lihat harga, saking nggak perlu mikir. Betapa tidak adilnya. Oh, berarti yang bisa menjadi orang baik dan bahagia serta mulia di sisi Allah
hanya orang kaya. Dan berarti antum secara tidak langsung, kalau kita buat permisalan, oh Qarun dan Fir'aun lebih baik, lebih bahagia dan lebih mulia daripada Nabi Musa. Sekarang siapa yang lebih baik, lebih bahagia dan lebih mulia? Di zaman itu, Haman, Qarun, atau Fir'aun yang akhirnya binasa dengan dunia mereka? Atau Nabi Musa? Jelas jawabannya. Maka orang yang mengatakan demikian, sungguh dia tidak mengetahui hakikat kebahagiaan. Adapun dunia, mataul ghurur, hanya kesenangan yang menipu dan semu. Kebahagiaan itu di hati dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu lebih adil. Siapapun mau kaya miskin, asal dia berada di atas hidayah, berada di atas jalan yang benar, on the track, maka dia bahagia, insyaallah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Makanya orang yang mengatakan belanja ketika tidak lihat harga, wah ini indikasi bahagia. Belanja apa ya? Antum paham maksudnya kan? Pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, tinggal ambil-ambil aja gitu. Sehingga dia buat kata-kata bahagia adalah ketika belanja tanpa perlu lihat harga. Sungguh, andai dia mau bertanya kepada para penuntut ilmu yang ada di markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, yang mungkin lebih bahagia daripada dia ketika membaca Al-Quran 30 juz tanpa perlu melihat mushaf. Ini orang yang mengatakan bahagia adalah ketika belanja tanpa perlu lihat harga, dia belum pernah merasakan bagaimana bahagianya. Suasana jiwa yang tidak bisa dilukiskan dan diungkapkan dengan kata-kata ketika membaca Al-Quran dalam keheningan malam tanpa perlu melihat mushaf. Tuba liman hafizal kitaba bisadrihi fabada wadi'an kan nujumi ta'allaqa. Allahu akbar ya laha min ni'matin hina yuqalu qra' farattala wartaqa. Betapa bahagianya seorang yang menghafalkan Al-Quran di dalam dadanya, lalu menjadi pelita serta lentera baginya, seperti bintang-bintang yang bersinar terang. Allahu Akbar. Kebahagiaan yang luar biasa dan puncaknya kelak di yaumul qiyamah di surga Allah Jalla wa Ala ketika dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, tartillah sebagaimana dulu ketika engkau di dunia. Sungguh kedudukanmu di ayat terakhir yang engkau baca. Dan di antara sifat mereka, watalahu fi junhid duja mutadabbiran waddam'u min bainil jufuni taraqraqa. Ketika mereka di keheningan malam, ketika suasana sudah mulai kelam, di saat mentari telah terbenam di ufuk barat, lalu kemudian malam telah diselimuti dengan kegelapan dan keheningan, dia membaca Al-Quran, bermunajat kepada Ar-Rahman. Lalu kemudian tanpa terasa air matanya pun berlinang. Betapa indahnya ketika Pekanbaru diguyur hujan atau mungkin gerimis mengundang, lalu tetesan demi tetesan yang jatuh dari langit dibersamai oleh tetesan-tetesan air mata ketika mentadabburi Al-Quran. Oleh karenanya, ayyuhal ahibatu fillah, wahai para penuntut ilmu, absyiru, berbahagialah antum. Nabi SAW jadikan barometer kebaikan, kebahagiaan dan kemuliaan adalah kefakihan seseorang dalam agama, apapun profesinya. Dan jangan mengira bahwasanya para salaf, para ulama dari kalangan para sahabat, demikian pula generasi setelahnya,
tidak pernah merasakan dan membandingkan ketika melakukan muqaranah atau perbandingan di antara keduanya. Lihat bagaimana Utsman bin Affan. Dia enggak galau ketika jualannya enggak laku. Tapi ungkapan indah yang sampai detik ini masih senantiasa dinukilkan dari sosok sahabat yang mulia, saudagar kaya. Salah satu di antara saudagar kayanya para sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang asetnya sampai saat ini masih ada. Dia juga sekaligus Amirul Mukminin, khalifah, menggantikan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tapi apa yang dinukilkan dari beliau? Wa inni la akrahu an yamurra alayya yaumun la anzuru fil mushaf. Dan aku galau jika ada hari yang berlalu tanpa melihat mushaf. Padahal Utsman merasakan kekayaan. Tapi yang membuat Utsman galau apa? Kalau ada hari yang berlalu tanpa melihat mushaf, tanpa membaca Al-Quran. Ini juga faidah bagi para penuntut ilmu, karena ada yang sering bertanya, Ustadz, mana yang lebih afdal? Murojaah itu dengan bin nazar, melihat mushaf bagi yang sudah hafal 30 juz, atau bil ghaib, tanpa melihat, hafalan begitu saja. Maka saya katakan, saya isyaratkan dalam sebuah bait syair, jam'u masalihin ma'al imkani fadzaka aula ya akhal imani. Menggabungkan beberapa kebaikan jika memungkinkan, maka ini yang lebih diutamakan. Sekelas Utsman bin Affan, gak kurang-kurang nih mungkinnya. Tidak mencukupkan hanya sebatas dengan hafalan. Terserah mau di dalam kepala atau di luar kepala. Tapi maksud di luar kepala itu saking gak perlu mikir lagi ya. Bukan sebagian ikhwah kalau ditanya di luar kepala. Saking gak masuk-masuknya ya. Ya, artinya lihat Utsman. Tetap galau kalau nggak lihat mushaf. Dan Utsman juga baca Al-Quran dalam sholat tanpa melihat. Berarti menggabungkan antara keduanya. Karena kalau kita lihat terus, kita nggak tahu. Kadang ada satu huruf yang kurang pas. Harusnya fa jadi wa. Dibacanya. Harusnya fa jadi waw kan? Paham ya? Yang pernah murajaah keliru di satu huruf, insya Allah paham ini, ya kan? Kalau cuma mengandalkan lihat terus. Kalau antum, ya nggak lihat tadi gitu ya. Itu tadi lihat atau nggak lihat? Nggak lihat. Kalau lihat ya tahulah. Baik. Kekurangan kalau kita cuma lihat terus, antum nggak tahu kualitas hafalan antum. Paham ya? Jadi digabungkan kalau bisa. Ini sudah menjawab pertanyaan di awal kajian. Apa-apa? Apakan aja dulu biar nggak apa kali nanti. Baik. Nanti pertanyaan yang lain kita akhirkan insyaallah di akhir kajian. Tapi kalau kita cuma mengandalkan dari hafalan, sayang. Utsman bin Affan radhiyallahu an faham, dan ini menunjukkan kecerdasan dan fakihnya beliau. Kenapa? Walaupun kita mungkin 30 juz, nggak perlu lihat lagi. Ada hal-hal yang indah yang terluput dari kita. Apa itu? Mata kita bukankah berhak untuk mendapatkan pahala kebaikan dengan menatap kalamullah, memandang mushaf? Sayang. Iya kan? Tangan kita gunakan untuk memegangnya. Mata kita gunakan untuk membacanya. Bukankah ada orang-orang yang buta matanya? Mereka mendambakan untuk dapat memandang Al-Quran. Ada orang-orang yang lumpuh tangannya. Ia mendambakan untuk dapat menggenggam Al-Quran. Tapi kadang kita yang gak buta dan gak lumpuh, jarang bersama Al-Quran. Kita khawatir hati kita yang lumpuh. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Dan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan atau menempuh proses untuk menuntut ilmu agama,
Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka antum para penuntut ilmu, tenang saja. Kalau jalan menuju surga yang Allah lewat lisan Nabi SAW, jadikan diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu dan sulit. Rintangan demi rintangan, kesulitan demi kesulitan. Allah mudahkan. Apalagi jalan menuju mertua. Jadi antum tenang aja. Kalau jalan menuju surga yang Nabi SAW bersabda, huffat bil makari, diliputi dengan hal-hal yang sulit, sukar, dan tidak disukai oleh jiwa, Allah mudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jalan menuju surga Allah mudahkan. Apalagi jalan menuju mertua. Jadi antum gak usah aneh-aneh ya, fokus saja belajar. Baik, kita akhiri muqaddimah singkat ini dengan hadis tersebut. Dan ayyuhal ahibbatu fillah, wafaqana Allah wa iyyakum. Para ulama mengatakan, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap hal yang kita inginkan, kita dambakan dan kita cari, ada jalan untuk mendapatkannya. Iya kan? Ada jalan yang harus ditempuh. Sekarang kita coba buat analogi yang mudah saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Antum yang tadi ke kajian belum hafal jalan, apa yang antum lakukan? Pakai Google Maps. Intinya butuh petunjuk arah. Bagi yang sudah tahu jalan pun, kan gak sembarangan nerabas lampu merah, ada rambu-rambu kan di titian perjalanan. Baik. Ada yang dari Padang tadi. Ada yang dari Pekanbaru dan sekitarnya. Dan anak pribadi dari Payakumbuh cuma sedang baru pulang dari Medan. Dan nggak tahu jalan, baru pertama. Kalau misalkan ya kita nggak tahu jalan, lalu tidak memahami rambu-rambu jalan, rambu-rambu di titian perjalanan, kira-kira apa yang akan terjadi? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam salah satu kitab beliau yang indah, Al-Fawaid, al-jahlu bit-tariq wa afatiha wal maksud yujibu ta'abal kathir ma'al faidatil qalilah. Tidak mengetahui jalan, lalu aral melintang atau onak dan duri di titian perjalanan, dan tidak memiliki arah tujuan, akan menjadikan seseorang letih dan lelah, serta membutuhkan waktu tempuh yang panjang, sementara kadang faidah yang didapatkan hanya sedikit saja. Coba, kalau kita mau ke markas Al-Hijrah, kita nggak tahu jalan. Ini ada dua orang nih ya, satu tahu jalan, satu enggak. Kira-kira mana yang bakal jelas nyampe? Yang tahu jalan. Yang tahu jalan pun kadang ini jalan lewat jalur, lewat Panam. Kalau ini lewat masuk ke Arifin, belok ke kiri jalan Lobak, cari jalan tikus. Atau tikusnya lewat mana, jalannya dipakai. Enggak, intermezzo ya. Intinya tahu jalan. Dia bakal sampai insya Allah dengan estimasi waktu yang bisa diperkirakan. Kalau nggak tahu jalan, bisa jadi dia sesat, salah jalan, belok sana, belok sini. Sebagaimana ada sebagian ya suara Google Maps, ternyata itu editan. Saya bilang belok kiri, belok kiri, belok kiri katanya. Bapak malah belok kanan ke rumah janda. Ini bapak ini yang bikin kayaknya. Ya.
Kalau nggak tahu jalan bisa jadi dia tersesat. Akhirnya nggak nyampe. Udah habis kajian belum juga sampai dia. Habis harapan sudah. Atau muter-muter. Muter-muter. Iya kan? Antum ngerasakan kan? Kalau baru pertama kali umroh, belum paham kondisi dan lokasi di Haramain, Syarifain, Makkah dan Madinah. Ini kayaknya. Dia cuma kayaknya di sini, nggak pakai patokan nomor kan? Ternyata bentuknya sama semua. Bingung. Hilang sandalnya. Padahal dia yang memang lupa jalan, nggak tahu jalan. Maka penting, ikhwani wa hibati fillah, dalam menuntut ilmu pun perlu rambu-rambu di titian perjalanan. Yang insya Allah akan kita bahas secara singkat, menukilkan beberapa ungkapan para ulama, dan insya Allah biiznillah kita akan nukilkan serta isyaratkan dengan ringkas beberapa bait manzumah yang kita tulis dalam manzumah an-nasihah. Di antaranya ayyuhal ahibatu fillah. Ana ringkas ya. Antum tulis poin pertama. Rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu. Ya talibal ilmi ihfazil Qur'ana fa inna fihi al-ilma wal bayana. Kalau ingin sampai kepada tujuan, wahai penuntut ilmu, siapapun itu, hafalkanlah Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat ilmu dan penjelasan. Terus yang sudah merasa ambo agak aposan, mesin lama, mesinnya belum belum terbiasa menghafal. Ana sampaikan kepada antum sebuah kisah singkat. Salah seorang guru kita menyampaikan sebuah kisah nyata di zaman ini tentang seorang pemuda yang beliau mengatakan, ikhwah, ma ra'at aini aswa'a minhu hifzan fi hayati. Mataku tidak pernah melihat orang yang lebih buruk hafalannya daripada dia seumur hidupku. Padahal Syekh sudah berjumpa dengan banyak penuntut ilmu dan banyak manusia. Tapi sekarang, kata Syekh, ketika menyampaikan kisah ini, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin kalau dia baca Al-Quran kayak seolah-olah di depannya ada Al-Quran besar. Seolah-olah dia baca. Saking mungkinnya. Gak ada yang salah. Dan dia sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Pernah store sekali. Duduk dari awal sampai bait terakhir, bait ke 1002. Tanpa salah. Cuma berhenti sekali, itu pun dia bisa lanjutkan sendiri. Mengingat-ingat. Dan dia sudah hafal banyak hadis dan mutun ilmiah. Tentu yang hadir bertanya-tanya. Syekh bilang gak pernah lihat orang yang lebih buruk hafalannya daripada dia seumur hidup. Tapi kok begitu? Ternyata kisahnya, ikhwah, suatu ketika Syekh kasih dia tugas. Ana lupa satu ayat atau satu bait syair. Pas datang beberapa bait gitu ya. Nggak lancar-lancar di restoran, dia nangis, minta maaf sama Syekh. Terus Syekh bertanya, kok nggak lancar? Dia minta maaf, Syekh, saya baru ulangi 150 kali. Kaget Syekh. Emang antum kalau ngafal harus ulang berapa kali? Saya baru bisa hafal, Syekh, satu bait atau satu ayat atau satu hadis. Kalau saya sudah ulang 500 sampai 700 kali, saya baru bisa hafal. Lalu saya di akhir mengatakan, wallahi innahu la yafukukum bi quwwati hifdhi walakinnahu yafukukum bi quwwati himmatihi wa azimati. Demi Allah, dia tidak mengungguli antum dari sisi kuatnya hafalan, karena dia payah hafal, susah, harus ulang 500 sampai 700 kali. Tapi dia mengungguli antum dari sisi kuatnya tekad, himmah, semangat dan kesungguhan. Sampai di sini kita akan lanjutkan setelah azan. Tetaplah bersama kami setelah azan berikut ini. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Ayuhal ahibatu fillah, wafaqana Allah wa iyyakum. Ana bacakan secara ringkas beberapa bait syair yang kita tuliskan tentang nasihat berkaitan dengan rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu, yang saya beri judul dengan Manzuma an-Nasihah.
Alhamdulillahilladzi hadana wa 'allamal Qur'ana wal bayana. Thumma as-salatu ma'a salamin sarmadi 'alan nabiyil Mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi al-akhyari wa kulli tabi'in minal abrari. Setelah muqaddimah, penulis Al-Faqir ilallah mengatakan, wa ba'du fal ilmu rafi'ul manzilah qad ijtabal ilahu man yasha'ulah. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah akan pilih hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Antum tahu ikhwah, ada seseorang yang tercatat dalam sejarah, dia bekas budak, berkulit hitam, banyak cacat pada tubuhnya, tapi menjadikan raja dan putra mahkota yang hidup di zamannya secara jujur mengatakan tidak pernah merasakan kehinaan. Artinya apa? Tidak pernah merasa kayak hina gitu, kecuali ketika berada di depannya. Siapa? Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Atha itu kan bekas budak. Atha bekas budak. Dan cacat banyak di tubuhnya. Tapi raja dan para putra mahkota merasa hina ketika berada di hadapannya. Bahkan seekor anjing yang najis, anjing itu najasah mughalladhah, iya kan? Harus kalau dia jilat misalkan piring atau wadah air antum atau gayung, harus diapakan ikhwah? Harus dibasuh sebanyak berapa kali? 7 kali. Dan salah satunya para ulama mengatakan sebaiknya di bagian pertama dicampur dengan tanah. Sampai segitunya. Tapi dalam surat Al-Maidah ayat keempat, Allah muliakan seekor anjing ketika dia berilmu. Lihat bagaimana anjing saja, jika dia berilmu Allah muliakan dengan ilmunya. Antum bisa lihat tafsir surat Al-Maidah ayat yang keempat. Dan antum bisa lihat pembahasan indah dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Miftah Daris Sa'adah. Beliau sebutkan lebih dari 100 poin, 150 sekian keutamaan ilmu, bahkan dibandingkan harta dan pernak-pernik dunia lainnya. Di poin ke-33 beliau bahas dengan indah pembahasan tentang ini. Bagaimana ketika seekor anjing pun jika dia berilmu, Allah muliakan dia. Al-ilmu nurun wa ajallu matlabi bihi yanalul abdu a'la rutabi. Nah, baca, terjemahkan singkat, jelaskan taklik ringkas karena waktu kita singkat. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun wa ajallu matlabi. Ilmu adalah cahaya dan hal termulia yang harusnya dicari. Bihi yanalul abdu a'la rutabi. Dengannya seorang hamba meraih kedudukan yang tinggi. Ilmu cahaya seperti lentera dalam kegelapan. Gimana kalau antum jalan di saat Pekanbaru mati listriknya total, gelap, agar antum tidak masuk ke dalam jurang, gak masuk dalam selokan. Ketika antum membawa cahaya, ya kan? Maka seorang yang ada di dalam dadanya cahaya Allah berupa ilmu, ini akan membimbing langkahnya ketika menghadapi fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, seperti gelombang dan badai di samudra kehidupan. Dan dengannya seorang hamba akan meraih kedudukan yang tinggi. Wa huwa yuniru darba fi dhalami wa yusilul abda ilal marami. Ia akan menerangi titian perjalanan seorang hamba dalam kegelapan dan akan mengantarkan seorang hamba kepada tujuan. Yudra bihil halalu wal haramu wal haqqu wal batilu wal ahkamu. Dengan ilmu diketahui mana yang halal dan mana yang haram, juga mana yang hak, mana yang batil, dan diketahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Man lam yakun ya'lamu kaifa ya'malu kam 'abidin lillahi wa huwa jahilu. Orang yang tidak berilmu, bagaimana dia akan beramal dengan benar? Bagaimana seorang akan beribadah dengan benar di atas basirah kalau dia tidak berilmu, kalau dia tidak belajar?
Betapa banyak orang yang semangat ibadah tapi dia jahil. Penting kita belajar, di antaranya agar kita dapat beribadah dengan ilmu. Supaya kita nggak sembarangan. Supaya kita betul-betul dapat meneladani Nabi SAW, butuh belajar. Di Al-Quran ada tata cara salat nggak? Dari takbiratul ihram sampai salam. Ada nggak? Yang hafal Al-Quran? Ada nggak tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada isyarat tentang wajibnya salat. Kalau kita nggak belajar sunnah Nabi SAW, bagaimana mungkin kita akan mengetahui? Dan ini sekaligus bantahan untuk mereka yang mengatakan ambo Quran saja. Kalau hadis itu Wahabi aja. Antum tidak perlu bantah dengan ayat sama hadis. Simple antum bantah untuk membungkam lisannya. Tanya sama dia. Maaf Pak, lihat doa Pak, tata cara umroh, haji sama sholat di dalam Al-Quran. Terbungkam dia. Dari mana antum tahu takbiratul ihram sampai salam kalau tidak? Dari hadis. Ahlus sunnah itu mengambil sunnah Nabi SAW karena ini perintah Al-Quran. Tapi yang sahih saja, yang diterima, bukan yang dhaif, apalagi yang maudhu, palsu. Paham ya? Kita tengah-tengah. Paham ya? Baik. Dengan belajar kita tahu. Ini diantara rambu-rambu ya. Wa hadhihi manzumatun nasihati katabtuha nasihatan lil ikhwati. Ini adalah manzumah an-nasihah yang aku tulis untuk saudara-saudara fillah yang aku cintai karena Allah. Nazamtu ma fiha minal fawaidi min kutbi ahli ilmi wal amajidi. Aku buat menjadi bait-bait manzumah, faidah-faidah yang ada di dalamnya yang diambil dari kitab-kitab para ulama dan orang-orang yang mulia. Wallahu yujril ajra ma'a ghufrani li wa lahum wa li ulil imani. Semoga Allah mengalirkan pahala untukku dan untuk mereka dan seluruh orang-orang yang beriman. Ya talibal ilmi ihfazil Qur'ana fa inna fihi al-ilma wal bayana. Wahai penuntut ilmu, hafalkanlah Al-Quran. Ini tadi yang pertama. Karena kalau kita lihat petunjuk arah di jalan itu bukan hanya larangan isinya, tapi juga arahan, ya kan? Ini nanti belok kanan, depan ada bundaran, belok kiri, bukan hanya keliling-keliling terus, ya. Tawaf. Bukan hanya larangan. Kalau antum lihat rambu-rambu di titian perjalanan, ada memang yang hati-hati atau jangan parkir di tol dan sebagainya. Tapi ada juga arahan, betul? Dan di antara arahan itu, wahai para penuntut ilmu, hafalkanlah Al-Quran. Gak ada lagi alasan kecuali mencari-cari alasan. Wallahi, gak ada lagi alasan kecuali mencari-cari alasan. Kita begitu terharu jika mengingat ada sopir di Riyadh hafal Quran, sopir travel hafal Quran. Bahkan ketika kita di Yaman, sebelum kita di Saudi, di Yaman tukang bangunan, ikhwah. Enggak jarang kita dapati hafal Al-Quran. Tukang bangunan. Wallahi, tukang bangunan. Kadang dia yang betulkan kita ketika kita misalkan jadi imam pada Qiyamul Lail Ramadan. Namanya manusia, Nabi SAW pun pernah lupa. Oh, dia yang ingatkan. Ternyata dia hafal Quran. Yang satunya lagi legam kulitnya karena terbakar oleh sinar matahari yang begitu terik di sana. Tapi hampir setiap sholat tuh, kalau kita pas dapat di dekat dia, subhanallah, bergemuruh tuh. Dan isak tangis itu acap kali kita dengar. Ini tukang bangunan, ikhwah. Yang tadi di Riyadh supir travel. Ini nggak ada alasan kecuali mencari-cari alasan. Karena dekat dengan Al-Quran, hak segala bangsa, dan juga kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bukan hanya penuntut ilmu saja. Bukan hanya penuntut ilmu saja. Dekatlah dengan Al-Quran. Baik, ada nenek-nenek di Saudi, udah 60 lebih umurnya, hafal Quran. Bahkan ikhwah, jangan putus asa. Antum semakin sering ulang-ulang, semakin banyak pahala. Iya kan? Ini proyek yang tidak pernah mengenal rugi itu. Menghafal Al-Quran. Semakin banyak antum ulang, semakin banyak pahalanya. Enggak ada
mau itu status WA, status Facebook, mau itu artikel Google, dan seterusnya. Yang satu hurufnya minimal 10 kebaikan kecuali Al-Quran. Proyek yang tidak pernah mengenal kata rugi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama besar abad ini. Dan anak beliau pun ulama besar. Siapa? Syekh Abdul Razak Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad disebutkan dalam biografi beliau menghafal Al-Quran 30 juz di usia berapa? Di usia berapa? 50. Kemarin beberapa waktu yang lalu baru ada seorang jamaah tua di Masjid Nabawi. Klaten dia ikutin halaqah Masjid Nabawi. Sekarang hafal Quran, subhanallah. Kalau kita dari awal ngaji, satu hari satu ayat, atau yang sudah terbiasa tambah 2, 3, 4, 5 ayat. Kira-kira yang sudah 10 tahun ngaji berapa ayat? Namun kita, ini dia yang jadi masalah. Ayo ikhwah, ini rambu-rambu penting, dekat dengan Al-Quran. Jangan kita hanya ngaku Al-Quran dan Sunnah, tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, lebih dekat dengan HP dan fitnah. Jadilah ahlul jawal wal fitnah. Nasallallahu salam wal afiyah. Kadzal hadithu wahfadhil mutuna tanal bi'izni samadil fununa. Dan ini untuk menuntut ilmu, demikian pula hadis. Antum hafalkan sedikit demi sedikit. Kalau antum satu hari hafal satu hadis, dalam 2 tahun, insya Allah antum sudah selesai Arba'in An-Nawawiyah, Umdatul Ahkam, dan masih sisa. Sudah mulai masuk antum ke Bulughul Maram atau yang semisal dengannya. Tapi banyak yang meliak-liak. Maka ini rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu. Demikian pula mutun ilmiah. Man hafizal mutun hazal funun. Mutun ilmiah itu kerangka ilmiah. Contoh misalkan dalam ilmu nahu ada al-ajrumiyah, ada qatrun nada, ada alfiyah. Sudah belajar nahu? Sudah ya? Mamnu' minas sarf, ada 2 kondisi di mana dia dimajrurkan dengan kasrah. Asalnya mamnu' minas sarf majrurnya dengan fathah, tapi ada 2 kondisi dia majrurnya dengan kasrah. Apa 2 kondisi itu? Aradtas shawab fa akhta'tal jawab. Bukan mudhaf ilaih. Yang pertama kalau dia jadi mudhaf, bukan mudhaf ilaih ya. Yang kedua, jika dia didahului oleh al. Kalau antum hafal matan, ini membantu antum. Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah mengatakan dalam Alfiyah, wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Nah, jadi memudahkan kita. Dalam ilmu waris, misalkan Bapak-bapak, penghalang waris yang disepakati para ulama ada berapa? Penghalang seseorang itu nggak dapat warisan. Ayo, siapa yang tahu? Ini rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu. Kalau kita sibuk dengan ilmu, dekat dengan Quran, tidak ada waktu kita untuk mengurusi yang recehan-recehan itu. Cuma masalahnya kita kadang latah, mudah terbawa dan terombang-ambing oleh suasana dan fitnah. 3 penghalang waris yang disepakati para ulama adalah, pertama perbudakan, yang kedua pembunuhan. Kalau ada ahli waris, dia bunuh bapaknya biar lama sekali ini mati, ya bunuh saja biar dapat warisan. Dia justru tidak dapat warisan. Yang ketiga perbedaan agama. Dan ini diisyaratkan oleh Imam Ar-Rahabi dalam Rahabiyah dalam 2 bait. Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yaqini. Dan saya isyaratkan dalam sebuah bait, insyaallah saya sedang tulis manzumah dalam ilmu waris dengan metode Al-Qur'an. Tetaplah bersama kami, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa daurahkan di sini. Wa yamna'ul irsa bi ghairi maini rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Coba antum ulang. Wa yamna'ul irsa bi ghairi maini rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini. Yang menjadi penghalang waris tanpa diragukan lagi adalah
perbudakan, kemudian pembunuhan dan perbedaan agama. Kalau ada dua orang anak laki-laki, hanya mereka ahli waris, nggak ada ahli waris yang lain. Bapaknya meninggal dalam keadaan nggak ada ahli waris selain mereka. Ibu mereka sudah meninggal, ini bapak mereka meninggal sekarang dalam keadaan mereka berdua saja ahli warisnya. Tapi yang satu muslim, yang satu misalkan nggak muslim. Banyak versinya, terserahlah apa saja. Intinya ayahnya muslim. Maka yang mewarisi harta ayahnya yang muslim. Paham ikhwah? Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Paham ikhwah? Demikian sebaliknya. Nah, jadi penting kita, ini rambu-rambu nih, arahan kalau kita mau belajar, begini penjelasan para ulama. Saya hanya isyaratkan dalam bait-bait syair ringkas ini. Kita ekspres ya, kita lanjutkan. Al-ilmu in talabtahu ghaziru wal umru fi tahsilihi qasiru. Ilmu itu kalau engkau cari banyak sekali dan usiamu begitu singkat wahai saudaraku. Fal tabda'anna bil ahammi wastafid bihimmatin wa bid-du'a'i wajtahid. Ini untuk penuntut ilmu, mulailah dengan skala prioritas. Mana yang lebih penting dulu? Mana yang terpenting? Baru belajar setelahnya, baru belajar setelahnya. Kalau bisa digabungkan tanpa saling mengganggu, silahkan. Gabungkan satu atau dua, atau mungkin lebih. Tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi pakai skala prioritas. Mana yang lebih penting? Ada orang ya sudah sekian lama belajar, sibuk saja menghantam ustadz, bahkan para ulama. Kiranya membaca Al-Quran saya tidak lurih. Boro-boro 30 juz 30 saja, tidak ada yang lancar. Paling cik kul huwallahu ahad. Al-Falaq pun kalau dites kebalik-balik. Dan bacanya nggak pas. Nah ini tanda dia nggak benar belajarnya. Nggak ngikutin rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu yang dinasihatkan oleh para ulama. Baik. Dan ambillah faedah dengan himmah. Banyak berdoa dan bersungguh-sungguhlah. Karena tidak standar orang yang pintar pasti berhasil. Iya kan? Nggak standar orang yang kaya pasti berhasil. Oh yang kaya nih, terserah mau belajar di mana saja. Orang tuanya banyak duitnya. Jangankan buat daftarkan anaknya, buat bangun pondok sekian banyak pun bapaknya bisa. Nggak standar ini keberhasilan. Tapi Allah jadikan standar apa? Kesungguhan dan keikhlasan. Dalilnya apa? Siapa yang hafal surat Al-Ankabut? Ayat terakhir, di ayat 69. Di juz berapa? Juz 21, halaman 404 sebelah kiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan, Allah akan tunjukkan jalan-jalan baginya. Menunjukkan jalan-jalan keberhasilan untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas. Dan ikhlas. Baik. Ekspres ya. Di antara metodenya, ahsana kullil fanni khudh wal ta'tani bil hifzi wal fahmi usulan atkini. Pelajari kitab-kitab yang terbaik yang diarahkan oleh para guru dalam setiap cabang ilmu. Dan perhatianlah terhadap hafalan, pemahaman dan mutkinkan dasar-dasar ilmu, usul, kitab-kitab ringkas. Kalau antum yang ringkas saja nggak mungkin, gimana antum mau belajar yang lebih dalam? Maka belajar tauhid misalkan pakai salah satu usul adillatuha qaidul arba, nanti kita buat tauhid. Fikih atau mustalah hadis, usul fikih, ilmu waris, awali dengan yang ringkas-ringkas, kuasai. Jadi enak nanti kalau belajar punya setelah itu yang lebih tebal, enak. Tapi kalau langsung ke kitab-kitab besar, sementara kita masih pemula, kacau biasanya. Ya, kacau biasanya. Li'annahu man hurimal usula fa innahu qad hurimal wusula. Karena orang yang kitab-kitab ringkas saja, dia tidak paham bagaimana dia mau
Paham yang kitab-kitab tebal. Dia akan terhalang dari sampai kepada kitab-kitab yang besar dan lebih luas. Kalau yang ringkas saja dia tidak maksimal. Wadrushu indan nasihil mufidi dhi hikmatin wal manhajis sadidi. Tuntutlah ilmu ada guru yang dia memiliki sifat nasih, menginginkan kebaikan untuk antum dan mau mengingatkan, menasihati antum. Dan dia memang kalau ngajar, misalkan ngajar ilmu waris, emang dia bisa memahamkan antum. Ya kalau beliau saja nggak bisa, gimana caranya? Lihat, oh guru ini belajar ilmu waris sama guru yang ini, belajar ini sama guru yang ini, belajar nahu sama ustadz yang Masya Allah nahunya untuk baca kitab, belajar tahsin sama ustadz yang Masya Allah tajwidnya. Dhi hikmatin wal manhajis sadidi, guru yang juga punya sikap hikmah. Di antara bentuknya ngajarkan murid itu dari yang dasar, yang sesuai kebutuhan murid, bukan sesuai dengan keinginan dia. Gurunya lagi pengen murojaah alfiyah, diajarkan alfiyah, padahal muridnya bahasa Arabnya baru 0. Nggak mungkin, nggak pas nih. Belajar sama guru yang memang bisa ajarkan kita dari dasar. Kalau yang baru belajar sekali, oh dari kitab misalkan yang paling dasar sekali. Belajar bahasa Arab, ikhwah. Mudah-mudahan kalau belajar kita benar, sekian tahun dari sekarang, belajar kita benar, apalagi sekarang sudah ada markas Al-Hijrah, siapa aja bisa belajar. Semoga nanti seperti halaqah-halaqah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan juga masjid-masjid markis yang ada di Yaman dan negeri-negeri lainnya. Banyak halaqah, antum belajar sesuai dengan tingkatan antum. Belajar bahasa Arab. Bayangkan ada tukang es, saya kenal betul, beberapa tahun lalu pernah belajar bareng. 3 tahun beliau belajar nih, tukang es. Dan anak beliau sekian. Usia beliau tidak muda lagi, janggut beliau sudah mulai beruban. 3 tahun belajar, kemudian beliau diutus dakwah di salah satu pelosok Nusantara. 3 tahun belajar. Karena di tahun kedua sudah mulai nampak, karena belajarnya benar, gak sibuk fitnah. Belajarnya benar, terarah. Di tahun kedua sudah mulai nampak sambil nunggu pelanggan yang beli es, dia baca kitab para ulama. Kitab gundul. Setelah selesai 3 tahun, diutus berdakwah. Subhanallah. Kayak ini jadi pelajaran untuk kita. Ya ikhwah, semangat. Baik. Dan juga guru dengan manhaj yang benar. Guru dengan manhaj yang benar. Akidah jelas. Karena Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang antum pelajari ya itu yang akan menjadi cara antum dalam beragama. Iya kan? Seorang akan beragama sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, benar enggak? Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Lalu bagaimana dengan perkataan para ulama, unzur maqal wala tanzur man qal? Lihat apa yang dia katakan, jangan dilihat siapa yang ucapkan. Apa gimana nih, ikhwah? Dalam masalah nasihat, ini berlaku. Unzur maqal wala tanzur man qal. Seperti ketika Abu Hurairah diajarin sama syaitan yang mencuri di Baitul Mal untuk baca ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa wa huwa kadzub. Kali ini dia benar. Walaupun dia suka bohong. Ini dalam masalah nasihat. Kalau ada tukang ojek nasihatin antum, terima enggak? Kalau nasihatnya bagus. Kalau ada yang bilang waspadalah, waspadalah. Pelaku kejahatan melakukan kejahatan bukan hanya karena niat buruknya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Antum terima enggak nasihat ini? Terima enggak? Dalam bab nasihat lihat ucapannya. Ini juga saya lihat siapa yang ucapkan. Paham ikhwah? Karena sebelum dia bilang waspadalah, waspadalah, Al-Quran sudah ada. Wa khudhu hidrakum. Waspadalah, waspadalah. Tapi bolehkah antum belajar sama setan? Beda kan? Itu dia. Paham? Paham nggak? Sekarang misalkan ada tukang ojek bilang, hati-hati ya nak. Antum, gimana? Terima nggak nasihat itu? Hati-hati. Tapi apakah antum belajar ilmu waris? Belajar kitab tauhid? Belajar mustalah hadis, usul fikih, ilmu balaghah sama tukang ojek tadi, sementara dia baca Al-Quran saja nggak bisa?
Hah? Enggak, bedakan antara mengambil nasihat dengan mengambil ilmu. Paham ikhwah? Baik. Bidhabti matnin jami'in mukhtari tutkinuhu bikathrati takrari. Kalau bisa nih juga nasihat untuk penuntut ilmu, terutama para tulab santri, antum ambil matan yang ringkas, mencakup, tapi muktamad dalam ranah ilmiah. Contoh misalkan antum minimal hafal satu matan di cabang ilmu. Dalam nahu misalkan yang nggak bisa hafal alfiyah, ana nasihatkan hafal qatrun nada. Setidaknya, kalau memilih salah satu daripada al-ajurumiyah, sebagian ulama mengatakan qatrun nada lebih mencakup. Syekh Ibnu Utsaimin termasuk menghafal qatrun nada, karena banyak pembahasan dalam qatrun nada nggak ada di jurumiyah. Dalam mustalah nukhbatul fikar, dalam ilmu waris misalkan rohabiyah, antum singkat-singkat saja. Satu-satu yang dasar-dasar. Dan ini yang kita terapkan di Markis As-Salam untuk tadribud duat pengkaderan dai di Sarilama, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jadi pakai 3 mustawa, nanti di mustawa 1 yang dasar-dasar, mustawa 2 lanjutan, mustawa 3 begitu. Di dalam waktu 3 tahun itu bukan hanya kita berharap santri itu hafal Quran 30 juz, tapi juga hafal Umdatul Ahkam. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah hafal Arba'in, Umdatul Ahkam, dan mutun-mutun yang lain. Jadi bukan hanya Al-Quran, cicil dikit demi sedikit ya. Kalau bisa ya, antum di usia emas untuk menghafal. Ya, kalau ada yang mengatakan nih sebagian syubhat, ngapain ngafal? Sampai ada yang pergi ke Madinah atau di Yaman, ada yang tebar syubhat itu. Ngapain antum ngafal? Hafal di Indonesia aja lah nanti katanya. Nah, ini orang emang dasar malas. Dia pengaruhi orang lain biar nggak ngafal. Ya akhi, kalau antum fokus sekarang, jomblo nih, antum masih muda, fokus belajar, 24 jam waktu antum mau salto-salto, mau ngapain itu waktu antum. Belum ada tuntutan beli bawang, beli popok dan sebagainya. Ya, antum fokus. Antum nggak ngafal, gimana nanti kalau antum sudah banyak tanggung jawab, beban amanah, kewajiban dan seterusnya. Kalau antum lapang saja, nggak maksimalkan, nggak ngafal, emang antum kira kalau antum sudah sibuk bisa ngafal? Ya, antum maksimalkan ngafal, terutama sekarang nih. Waktu emas antum untuk menghafal. Baik. Fal ilmu ma yathbutu fis suduri wa laysa ma yuhmalu fis suturi. Watlubhu wifqal manhajil asili wasbir wala takif anit tahsili. Tuntutlah ilmu dengan metode yang benar. Bersabarlah dan jangan pernah berhenti belajar. Kita ekspres lagi yang tersisa, langsung anda terjemahkan saja. Baca bait syairnya tanpa penjelasan panjang lebar. Wahtamma bil usuli wal qawaidi li'annaha jami'atu syawaridi. Perhatianlah terhadap kaidah-kaidah, karena dia mencakup banyak faidah yang berserakan di mana-mana. Pelajari kaidah-kaidah penting dalam agama. Terutama bapak-bapak ini, pelajari kaidah-kaidah fikhiyah dan kaidah-kaidah lainnya. Wa athbitil uluma bil muraja'ah wa hassilil mazida bil mutala'ah. Kuatkan, kokohkan ilmu yang pernah dipelajari dengan banyak muraja'ah. Daripada banyak antum duduk enggak jelas dengan HP dan fitnah, muraja'ah. Contoh antum misalkan sudah pernah hafal juz 30, semakin antum sering ulang terutama dalam salat akan semakin mungkin. Demikian juga ilmu yang pernah dipelajari. Siapa yang sudah hafal Arba'in? Siapa yang sudah hafal Umdatul Ahkam? Kalau antum enggak muraja'ah, dia akan hilang. Tapi kalau antum pengen kokoh di dada, maka sering ulang. Di antara yang Allah puji dalam Al-Quran, apa ya Pak? Siapa yang hafal ayat 49 di surat Al-Ankabut? Di halaman 402 sebelah kiri. Juz 21. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ilmu Al-Quran adalah sesuatu yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Lihat bagaimana yang Allah puji adalah orang-orang yang ilmu mereka di dada mereka. Kalau nunggu ada HP baru ada ilmu, nunggu ada tablet baru ada ilmu, berarti kalau nggak ada tablet nggak ada ilmu tuh. Ini di antara ciri khas para ulama terdahulu. Lihat Imam Ahmad, lihat bagaimana Imam Az-Zahabi.
identik dengan penuntut ilmu itu, terutama anak-anak santri ini identik dengan menghafal. Penuntut ilmu itu identik dengan menghafal, murajaah, membaca, menulis faidah, mengulang-ulangnya. Enggak identik dengan ngota, lalu tidur-tiduran terus, tuti, tukang tidur. Akhi, hayatul ilmi bil mudzakarah fahiya mufidatun wa tuhyi dzakirah. Tadi di bait sebelumnya, dan kalau ingin tambahan banyak mutalaah, banyak mentelaah. Antum ikhwah, atur waktu. Kalau antum baca kitab, bagi yang sudah bisa bahasa Arab, ini misalkan ya, yang paling minimal lah, bagi yang baru latihan untuk rajin membaca. Para ulama kata, Syekh Albani berapa jam baca dalam sehari? 18 jam. Para ulama katakan 6 sampai 8 jam minimal. Anggaplah antum misalkan sejam. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, kira-kira 1 jam 60 menit dapat berapa halaman? Kalau bukunya ukurannya sedang, buku terjemahan anggaplah, maka bahasa Indonesia misalkan. Berapa kira-kira 60 menit itu? Hah? Berapa? Anggaplah paling lama 1 menit lah, 1 halaman. Kalau buku yang sedang, nggak kecil, nggak besar. Udah lama itu 1 menit. 1 halaman. Bagi yang sudah pandai baca kan? Berarti ikhwah sejam kali 30 hari 1 bulan. 60 halaman tadi berapa halaman jadinya? 1800. Antum tahu kitab nih, kitab segini nih ya. Ini kitab contohnya, kitab para ulama. Ini segini nih tebalnya. Kita coba lihat selain daftar isi. Itu pun bakal dikurangi sama kata pengantar, halaman cover dan sebagainya. Ini selain daftar isi ya, 310. Sampai pengantar dan sebagainya anggaplah 10 halaman. Cover 300-an. Berarti kalau antum menata waktu cuma 1 jam dalam sehari, kalau 1800 halaman, ini kitab segini dapat berapa? Dapat berapa kitab? 6 kitab, berarti dalam sebulan antum bisa khatamkan. Banyak mentelaah. Kalau seandainya antum cuma baca, ini tipis ikhwah. Buku bahasa Indonesia segini kan? Banyak buku ustaz-ustaz kita. Atau buku terjemahan kita para ulama yang segini, 300 halaman. Kalau antum baca cuma 1 jam sehari, 60 halaman sehari, kali sebulan 1800 halaman. Berarti antum bisa khatamkan kitab yang setebal ini sekitar 6 kitab. Tapi kita banyak lalai. Maka mulai hari ini, tata waktu. Bisa misalkan setengah jam di pagi hari, setengah jam di malam hari. Nggak harus sekali duduk 1 jam. Biasakan ikhwah. Jangan cuma terbawa euforia, latah, beli buku tapi nggak pernah dibaca. Cuma buat gaya-gaya. Kalau ada ikhwah datang ke rumahnya, Masya Allah. Ya, gaya ndak alang, kiro gadang karengkang. Nggak pernah dibaca ternyata. Allahul musta'an. Wahai saudaraku, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, diskusi. Kalau duduk, Masya Allah, tanya jawab ya. Sini ada Ustaz Maududi, hafizahullah, ada ustaz-ustaz yang lain. Diskusi ilmu kalau duduk, jangan hanya ketawa ketiwi nggak jelas. Tetap harus ada faidah kalau bisa. Bercanda boleh, tapi sayang kalau terlepas dari faidah. Dan penuntut ilmu apalagi? Antum tahu para ulama mudzakarah. Kita dulu kok di Yaman di antara ciri khas, ini sambil makan nih. Lagi makan atau syekh pulang dari umroh bawa air zam-zam, kasih. Ma'u zam-zam 5 syuriba lahu, haditsu man inda man. Dibiasakan seperti itu. Hadis, ma'u zam-zam 5 syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat untuk apa dia diminum. Itu hadis sahabat siapa dalam kitab siapa yang riwayatkan. Dibiasakan seperti itu. Antum sambil makan biasakan. Pelajaran tadi diulang-ulang. Tadi apa kata Ustaz nih? Oh, jadi mungkin yang belum dapat faedah itu, Masya Allah, jazakallah khairan. Dan yang sudah tahu, tambah ingat. Iya kan? Tambah kuat. Dzakir bi'ilmik, tadhkur ma indak, wa tastafid ma laysa indak. Antum diskusilah. Antum bakal ingat yang antum punya, arti ilmu yang sudah antum miliki, dan yang antum belum punya, antum dapat faedah baru. Dengan adanya diskusi. Daripada diam-diam baik. Ngopi. Ngobrolin perkara ilmu. Jangan hanya ngobrolin perkara istri. Ngopi.
Ngobrolin perkara ilmu, perkara iman, Islam, ini, itu, dan seterusnya. Baik. Syai'an fa syai'an warqa bitadarruji ihmaluhu huwa intihajul iwaji. Sedikit demi sedikit, bertahap, step by step. Kalau langsung antum misalkan dari tangga pertama loncat ke tangga kelima, hanya dua kemungkinan. Minimal rumah sakit, kemungkinan kedua kuburan. Itu bangun-bangun man rabbuk. Kalau ada orang dari tangga pertama dia belum punya ilmu loncat-loncat, langsung ke tangga ke-9 misalkan. Lari dia, talangkang, tergelicit, tergelicit, Indominang. Biasakan step by step. Ana contohkan karena ini penting. Tapi misalkan ada 2 orang. Satu orang dia menghafal dan mempelajari, mengawali dengan arba'in, lanjut ke Umdatul Ahkam, lanjut ke Bulughul Maram, atau yang semisal dengannya. Berarti kalau di total sekitar belum nyampe 2000 hadis tuh. Belum nyampe. Sama orang yang belajar langsung ngafal Sahih Bukhari. Dia hafal misalkan dari arba'in dulu. Yang satu tadi hafal arba'in 42 hadis tambah 8 hadis tambahan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Ziyadat Rajabiyah. Tatimatul Khamsin. Jadi 50 kan? Sama yang hafal 50 hadis dalam Sahih Bukhari. Siapa yang lebih menguasai dasar-dasar ilmu? Yang arba'in. Karena di arba'in ini mencakup hadisnya. Taib, hafal Umdatul Ahkam, hadis sahih. Hafal Bulughul Maram lah misalkan. Tambah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kalau tambah Umdatul Ahkam anggaplah sekitar 1800. Tapi pada dasarnya di Bulughul Maram sudah ada beberapa hadis Umdatul Ahkam, hanya beberapa yang tidak tertulis. Dan sekarang sudah ada kitab yang ana nasihatkan, ditulis oleh salah seorang guru kami, Syekh Khalid Al-Bachili hafizahullah, At-Tamam namanya. Fi Ahaditsil Ahkam, menggabungkan antara Bulughul Maram, Al-Muharrar sekaligus Umdatul Ahkam. Sekitar 1000 sekian, nggak nyampe 2000. Nggak nyampe 2000. Tayyib ikhwah. Sama yang hafal hadis sekitar 2000 dari Sahihul Bukhari. Siapa yang lebih menguasai fikih? Yang hafal hadis yang tadi, At-Tamam atau Bulughul Maram. Karena nggak semua hadis hukum ada dalam Sahih Bukhari. Paham? Nggak semua hadis hukum ada dalam Sahih Bukhari. Ada yang di Sahih Muslim, ada yang di Sunan Abi Dawud, ada yang di Sunan An-Nasai, ada yang di Musnad Imam Ahmad. Dengan antum hafal kitab ini arahan para ulama. Paham ikhwah? Jadi biasakan step by step. Syai'an fa syai'an warqa bitadarruji ihmaluhu huwa intihajul iwaji la ta'jalanna walzamit ta'anni wajhad walaysal ilmu bitamanni. Step by step lah dalam menuntut ilmu. Karena kalau tidak demikian ini termasuk metode yang keliru. Jangan tergesa-gesa. Siapa yang hafal surat Al-Qiyamah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Al-Imam Muqayyim rahimahullah menyebutkan, wa min asrariha, di antara rahasia dan hikmah ayat ini, annaha tadammanat at-ta'anni wa at-tathabbut fi talaqqil ilm. Ada isyarat di dalamnya tentang apa ikhwah? Ta'anni, bertahap, tenang, pelan-pelan, step by step dalam menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa. Baca Quran saya nggak boleh tergesa-gesa. Apalagi belajar. Jangan tergesa-gesa. Ada kisah tentang ketergesa-gesaan yang mudah-mudahan yang dapat pelajaran semua yang hadir, bukan hanya santri. Ikhwas sekalian dapat pelajaran. Ada seorang guru kami, Syekh Abdullah bin Ayyas Al-Ahdal, wafaqahullah, dan kami pun pernah dengarkan kisah ini dari sebagian masyayikh yang lain langsung. Ketika kami masih di Yaman. Ada seorang bapak-bapak, dia punya anak gadis. Anak gadisnya ini demam, mual-mual. Dia bawa ke rumah sakit buat periksa, fahs, buat cek. Dipanggillah sebuah nama. Begitu itu bapak ini ambil, dia buka hasil periksa ternyata tertulis hamil. Langsung dia nggak bisa kontrol dirinya. Karena sebagian orang nggak bisa mengontrol emosinya. Padahal ini dari syaitan.
Pintu masuk syaitan diantaranya emosi tak terkontrol. Awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Diawali dengan kegilaan, gak bisa lagi ngontrol apa yang diucapkan dan dilakukan, dan diakhiri dengan penyesalan. Antum tahu apa yang terjadi? Ternyata dia lagi pegang senjata. Di luar dugaan, setelah dia pukul, ditor. Meninggal anaknya. Ternyata bapak ini dipanggil sama dokter. Ini Pak hasil periksa anak bapak. Oh berarti yang tadi bukan. Kabar terakhir yang kami dapatkan, bapak itu gila. Tapi anak nggak tahu apakah sudah meninggal dunia atau belum. Kabar terakhir yang anak dapat, bapak itu gila. Bayangkan sama antum, ini tergesa-gesa nih. Langsung hukumi, berang, marah ke anaknya. Ternyata salah alamat. Itu bukan hasil periksa anaknya yang tadi. Kadang yang dipanggil namanya sama, ternyata dengan orang yang berbeda. Ternyata anaknya, begitu dibuka hasil periksa anaknya cuma hanya demam dan masuk angin. Dikasih resep. Bapaknya terakhir kabar yang kita dapatkan gila. Maka penting kita ikhwah dalam kehidupan ini berusaha untuk apa? Jangan tergesa-gesa. Baik. Wa qayyidil ilma jama'il faraid wa jahidin nafsa tanal maqasid. Tulislah ilmu, kumpulkan faidah-faidah berharga dan bersungguh-sungguhlah semoga engkau mendapatkan tujuan. Niscaya engkau mendapatkan tujuan. Wa sahibil akhyara min aqrani wa tahiran qalban minal adrani. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Bapak-bapak juga bukan hanya santri. Kalau antum Pak temenan sama ikhwah yang rajin menghafal Quran, antum bakalan kebawa sama dia. Antum temenan sama ikhwah yang rajin kajian, dia bakal ngajakin antum pada kebaikan. Antum temenan sama orang yang rajin baca, dia akan arahkan antum, nih bagus nih buku nih baca. Begitupun sebaliknya. Kalau antum temenan sama yang sibuk dengan fitnah, ya sudah fitnah. Fitnah aja, setiap ketemu dia, ustadz tuh parah ya. Nah, besok syekh loh. Ini jus 30 saya ndak lurih. Seperti orang yang nggak pandai berenang, tapi sudah nyemplung ke lautan, tenggelam. Lama belajar, tapi yang dia rasakan hanya semakin mengerasnya hati dan semakin liarnya lisan. Lihat pecandu narkoba, silakan antum teliti. Di antara sebabnya karena dia dekat sama pecandu narkoba juga, ya kan? Bener ya? Yang suka, apa istilah anak yang suka main game online? Main yang bareng itu apa istilahnya? Mabar, antum suka main game online atau? Enggak ya? Oh. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi gitu. Wa man lam ya'rifis syarra minan nas yaqa fihi. Aku berusaha mengenali keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjaga diriku darinya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, kadang dia terjatuh ke dalamnya tanpa ia menyadarinya. Masya Allah, ya, mantap ini antri Ustaz Maududi ini. Wafaqallahul jami'. Mabar. Kok bisa mabar? Main bareng, itu artinya. Karena dia temenan sama orang yang suka game. Walaupun awalnya dia nggak hobi game. Kalau dia dekat sama orang yang candu game, dia bakal suka nge-game. Kalau temenan sama orang yang candu kopi, dia bakal lama-kelamaan jadi tahu cara ngopi. Ada sebagian orang gini, karena haus juga, ini trik ya. Cara minumnya gini. Bismillah. Minum kopi nih, espresso double shot gini. Kayak minum orang haus. Ya, itu kan contohin, ya. Nah, kalau yang sudah, antum tanya sama yang ahli ya. Anda juga belum pandai sampai sekarang. Dia ada lain pula seruputnya itu. Jadi kalau kita minum espresso kayak gitu, itu salah ternyata kata bagi orang yang bisa ngopi kan. Lama-lama jadi antum minimal tahu modal pergaulan ya. Modal pergaulan, sekedar tahu aja. Walaupun kok diajak mikir-mikir, asam lambung. Baik. Jadi lihat teman kita, termasuk penuntut ilmu, antum dekat sama yang rajin. Yang jangankan dia ngomong, lihat dia aja pas antum lagi malas, tengok dia Masya Allah, murojaah, dekat dengan Quran.
waktunya dia manage dengan baik, antum akan terbawa. Malu antum. Pas antum mau tidur kan, pagi-pagi mau tidur, lihat dia Masya Allah baca murajaah, antum akan terbawa. Atau minimal dia akan ajak antum. Iya kan? Seperti penjual minyak wangi. Kalau teman yang buruk seperti pandai besi. Hadisnya semua antum hafal. Maka jangan sampai antum seperti Abu Thalib. Sampai mati di atas kondisi yang memprihatinkan. Di antara sebabnya apa? Karena teman-teman buruk. Dan karena nggak enak. Nih nggak enak. Iya kan? Nggak enak. Temannya itu terus. Kalau mau ganti circle, nggak enak. Jangan. Nanti antum kayak Abu Thalib. Jangan kayak Abu Thalib. Dan bersihkanlah hati dari noda-noda. Kalau antum ingin ilmu antum Allah berkahi, bersihkan hati itu dari kebencian terhadap saudara. Siapa sih yang nggak punya dosa? Kecuali Nabi SAW yang maksum. Sekarang kalaupun ganti nama jadi maksum, nggak maksum juga. Ustaz Maududi ganti nama jadi selamat, nggak bakal selamat dari kesalahan dan ketergelinciran. Dan nggak akan selamat dari celaan. Jadi bersihkan hati. Kalau pengen ilmu kita itu lebih bermanfaat. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf di ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq." Akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Akan aku palingkan dari keberkahan Al-Quran. Akan aku palingkan dari dapat mengambil manfaat dari ilmu. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan noda-noda, termasuk kesombongan, hasad, prasangka buruk, kebencian terhadap sesama orang-orang yang beriman. Apalagi sama orang-orang yang berilmu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian di akhir saya sampaikan, wa kullu ahwalin laha maqalu wa laysa kullu ma yura yuqalu. Setiap kondisi dan keadaan ada diksi dan ada sikap yang harus diperhatikan. Tidak semua yang terbesit dalam pikiran serta-merta disampaikan. Apalagi sekarang zaman media. Yang benar pun belum tentu benar kalau sembarangan di-share. Yang benar ya. Apalagi yang nggak benar. Apalagi yang nggak benar. Paham ikhwah? Di antara sifat kemunafikan sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Kalau datang berita langsung share, langsung sebar. Tanpa tabayyun, tanpa tasabut, check and recheck. Nggak ada, langsung share, langsung sebar. Ini bahaya nih, di antara rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu zaman now. Ini jari jempol tuh, jangan sembarang teruskan share-share gitu. Yang benar pun gak selamanya benar kalau langsung disebar. Bukankah antum tahu? Ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah mengisyaratkan tentang siapa? Safiyah. Hasbuk min Safiyah kada wa kada. Wahai Rasulullah, sangat manusiawi dan gak ada yang salah dalam kata-kata Aisyah, hanya isyarat. Sofia itu begini-begini. Ya jangan gitu kalilah, cemburu. Gak ada umpatan, celaan, makian kan? Cuma kada wa kada. Isyarat. Sebagian ulama yang menjelaskan riwayat ini, Aisyah mengisyaratkan bahwasanya Sofia itu lebih minimalis dibandingkan ummahatul mukminin yang lain. Apa kata Nabi SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kata yang jika diletakkan di lautan akan mencemari, mengotori seluruh isi lautan. Padahal benar enggak? Sofia memang demikian? Benar. Apakah pas kalau diisyaratkan dan disebarkan? Enggak. Tapi Aisyah bertaubat kepada Allah. Aisyah wanita yang mulia, radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Jadi jangan sembarangan share. Berita benar pun enggak boleh sembarangan share, apalagi yang enggak benar. Nah, ini zaman di mana antum harus hati-hati. Ya, bukan hanya ungkapan langsung. Tulisan antum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan latah.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidatan khudh wafhamil masail la tushghilan nafsaka bil masyakil. Da'ya akhi shiqaqa wal jidala. Aqbil 'alal ilmi hadakal maula. Sibuklah ambil faidah dan masail ilmiah. Oh, syarat la ilaha illallah itu apa? Oh, penghalang waris itu apa? Oh, ini apa itu? Sibuk itu. Jangan sibuk dengan fitnah dan muskilah. Tinggalkanlah wahai saudaraku perpecahan dan perdebatan yang tidak ada habisnya. Sibuk dan fokuslah belajar. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Sibuk belajar, ikhwah. Jangan sibuk dengan fitnah. Jangan sampai kita ini seperti lalat. Jiwa, hati, diri kita seperti lalat. Langau. Lalat kalau antum kasih parfum sama cik lagi kotoran. Bahasa Minangnya apa? Ya itulah ya. Disensor. Kira-kira lalat pilih parfum atau pilih itu? Kotoran. Kotoran. Maka lihat diri kita. Ini Quran. Ini majelis. Ini halaqah ilmiah. Oh, dia lebih milih fitnah? Jangan-jangan memang dia seperti lalat. Karena an-nufusul khabithatud dani'ah tahumu hawlad dana'at. Kadzubab alladhi yaqa'u fil qadurat. Hati yang rendah dan hina, jiwa yang hina, dia biasanya akan mengitari hal-hal yang hina dan rendah pula, kayak lalat yang biasanya mengitari kotoran-kotoran. Kalaupun dikasih parfum dia gak mau. Antum mau pulang dari Mekah bawa oud yang premium, dia akan lebih milih kotoran. Maka lihat hati kita. Perhatikan semakin lama mengaji, lihat hati kita, lihat bagaimana ketika kita sedang sendirian, lihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Itu barometer. Bagaimana kalau kita lagi sendirian? Bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran? Bagaimana hati kita semakin lama kita mengaji? Apakah semakin menjadikan air mata itu lebih mudah berlinang darinya, tetesan-tetesan karena takut kepada Allah? Atau justru semakin lama mengaji, hati itu semakin diisi dengan kebencian kepada sama orang-orang yang beriman, prasangka buruk, hasad, dan seterusnya. Nasallallahu salam wal afiyah. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Antum pasti malu kalau datang ke Masjid Markas Al-Hijrah, sementara pakaian antum, jubah antum isinya kotoran semua kan? Bercampur antara kotoran anjing, kotoran kucing, sama kotoran antum sendiri. Pasti antum malu. Misalkan dia baru habis bersihkan septic tank. Lalu ternyata di atasnya ada anjing sama kucing yang buang air besar. Nggak tahu kalau dia di bawah. Mungkin nggak antum datang ke sini dengan tanpa beban gitu? Atau kotor lah karena tanah misalnya, semua kotor semua. Nggak, malu. Maka ketahuilah saudaraku, Allah melihat kepada hatimu. Malulah kepada Allah jika melihat di dalam hati itu terdapat banyak noda-noda dan penyakit-penyakit, kotoran-kotoran. Sebagaimana engkau malu ketika orang melihat jasad dan pakaianmu dipenuhi dengan kotoran. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat pada casing, penampilan, amalan zahir saja dan juga harta, tapi Allah lihat hati kita dan amalan kita. Maka bersihkan hati. Kalau pengen ilmu itu bermanfaat, bersihkan hati. Haramun ala ilmi ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Ini perkataan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Haram bagi hati masuk ke dalamnya cahaya Allah. Sementara dalam hati tersebut terdapat kotoran, najis dan noda-noda serta penyakit-penyakit yang Allah benci. Kalaupun sekedar hafal mungkin, tapi tidak nampak manfaat dan keberkahan pada dirinya. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa waqta kamla'anhu bil manafi'i wa rattiban wahdhar minal madayi'i. Penuhi waktu dengan yang bermanfaat dan manajemenlah waktu dengan baik. Kisah singkat, ada seorang pemuda Afrika. Salah seorang syekh bercerita, dia nggak pernah pegang Alfiyah Ibnu Malik kecuali pas jam makan siang aja. Antri makan siang. Antum ada juga kan jam nunggu makan siang kan? Ini pemuda ini tidaklah pegang Alfiyah kecuali di waktu itu. Cuma sekitar setahun lebih sedikit dia hafal Alfiyah Ibnu Malik seperti menghafal namanya. Kalau ditanya bait-bait Alfiyah,
Sama kayak antum ditanya siapa nama antum. Cuma memanfaatkan waktu apa? Antri makan siang. Dan antum tahu kisah singkat Syekh bin Baz, guru Syekh Ibnu Utsaimin, rahmatullahi alal jami'. Syekh bin Baz hafal Alfiyatul Iraqi ketika berwudu. Beliau buta, tapi setiap berwudu dibacakan Alfiyah Al-Iraqi dalam ilmu mustalah hadis beberapa bait. Nanti wudu lagi ada yang bacakan untuk beliau. Khusus ketika berwudu, beliau hafal Alfiyatul Iraqi. Biasakan, antum janjian sama teman antum. Kalau kita dulu zaman nuntut ilmu nggak boleh pegang HP, pas dibolehkan pakai MP3 hanya, tapi diperiksa isinya cuma murattal, hadis sama matan yang dihafalkan. Nah, kami pakai itu, nyuci itu yang didengar. Baik qaid fikih atau yang dihafal yang lain, atau gantian sama teman. Antum tahu kakeknya Syekhul Islam rahimahullah, kalau beliau di WC itu beliau minta tolong muridnya atau cucunya di luar bacakan yang sudah beliau hafal atau yang akan dihafal berupa kitab para ulama atau hadis. Kalau Al-Quran sebaiknya jangan. Coba ini para ulama manfaatkan waktu sampai segitunya ya. Waktu wudu dipakai, waktu antri makan siang dipakai, bahkan waktu di kamar mandi kalau bisa nggak sia-sia. Ya kalaupun harus cari inspirasi yang baik-baik lah ya. Karena sebagian orang itu hadir inspirasi seperti beliau yang bukan sembarang beliau. Ya. Pas lagi buang air besar katanya Ustadz. Tadi muncul inspirasi. Masya Allah tuh. Kapan antum ini terfikir? Tadi pas buang air besar. Masya Allah. Dia buang air besar pun dapat inspirasi hebat. Mudah-mudahan beliau ini selain buang air besar pun inspirasinya inspirasi yang lebih besar. Baik, ikhwah, waktu kita mungkin sudah sangat mendesak untuk kita akhiri. Dan ini tersisa beberapa bait lagi. Saya baca dengan begitu cepat ya. Waqtanimi sihhata qabla saqami waqtanimi syababa qabla al-harami waqtanimi syababa qabla al-harami. Manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Manfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Iyyaka wat taswifa fil khairati faghtanimil fursata qabla al-fauti. Jauhilah menunda-nunda kebaikan. Sikap menunda-nunda ini jauhi. Dan manfaatkanlah kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Karena menunda-nunda beko selah. Nanti sajalah. Ini adalah pasukan iblis kata para ulama. Ya, jangan biasa menunda-nunda. Wa akhlisin niyata lid-dayyani wa'mal bi ilmin liridar rahmani. Luruskan niat, ikhlaskan niat untuk Ar-Rahman, untuk Ad-Dayyan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan balasan di yaumul qiyamah, dan beramallah dengan ilmu untuk mencari ridha Ar-Rahman, ridha Allah. Beramal dengan ilmu. Luruskan niat dan amalkan ilmu tersebut. Juga beramal dengan ilmu. Karena Allah tidak diibadahi dengan kebodohan. Allah tidaklah diibadahi dengan kebodohan. Sungguh tidak akan mengangkat kerendahan diri kita di hadapan Allah kebodohan. Apalagi sudahlah rendah, merendahkan orang lain. Tidak akan mengangkat kerendahan. Yang akan mengangkat kerendahan kita menjadi tinggi di sisi Allah adalah ilmu dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi untuk cari ridha Allah. Adapun makhluk jangan. Kalau dapat itu bonus yang Allah segerakan, tapi fokus untuk Allah. Ya, kata Nabi SAW, kalau ternyata antum sudah ikhlas, ternyata dipuji, itu ajilu busyral mu'min, kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang yang beriman. Tapi jangan jadikan tujuan. Allah saja ada yang celah. Nabi SAW saja ada yang celah. Tak selamat saja nggak selamat dari celaan. Jadi antum jangan cari ridha manusia. Beramal dengan ilmu untuk mencari ridha Allah. Wahdar minad dunya wa hubbi syuhrati wa la takunanna akhi ka syam'ati. Waspadailah fitnah dunia dan ambisi ketenaran. Belum dapat rekomendasi, sudah jawab pertanyaan sana sini. Belum dapat rekomendasi dari para guru atau dari orang-orang yang berilmu. Oh, dia sudah kesana kemari. Jangan untuk mencari ketenaran. Jangan ambisi dakwah kita dunia. Jangan karena ambisi ketenaran. Dan jangan jadikan diri kita seperti lilin. Jangan seperti lilin. Sibuk nasihatin orang lain. Sibuk dakwah sana sini tapi nggak murojaah. Hafalan nggak bertambah. Semakin lama justru bukannya semakin hafiz, tapi semakin habis. Al-habis. Dia jadilah al-habis.
Yang sudah ada saja habis, bukannya nambah baru. Jadi ini juga nasihat untuk kita yang berdakwah, untuk guru-guru, ikhwah. Jangan hanya nasihatin anak, jangan hanya nasihatin murid semangat menghafal, tapi dianya enggak. Semangat murojaah, tapi dia enggak. Ya, jangan seperti lilin. Jangan seperti lilin. Wastaghfiril ilaha bil ashari, hafiz ala salati wal azkari. Dan banyaklah mohon ampunan kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir. Dan konsistenlah menjaga salat. Demikian pula zikir. Para penuntut ilmu, perhatikan salat wajib antum. Demikian juga salat sunnah antum. Dan biasakan zikir pagi petang. Dan zikir-zikir yang disyariatkan lainnya, antum jangan lalaikan. Karena itu benteng kita. Benteng kita. Antum seperti pakai baju besi. Semakin tebal jika antum semakin banyak zikrullah. Kalau tebal baju besi itu bukan hanya melindungi antum dari syaitan, bisa jadi panah itu mental balik kepada orang yang memanah lagi. Ya kan? Maka hendaknya antum, ikhwani wa hibati fillah, para penuntut ilmu, jangan terus kemudian lalai, malah dari sholat lalai. Jangankan yang sunnah, yang wajib lalai. Apalagi zikir-zikir yang disyariatkan. La tuskhitil ilaha bil isyani, kun daiman fi talabir ridwani. Jangan membuat Allah murka dengan kemaksiatan. Senantiasalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahalla bil adabi fi tariqi tahsili ilmin waltazim bil haqqi. Berhias dirilah dengan adab di titian perjalanan menuntut ilmu syar'i, dan senantiasalah berpegang teguh dengan kebenaran. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan ayuhal ahibatu fillah. Semoga beberapa rambu-rambu di titian perjalanan menuntut ilmu ini bermanfaat, baik untuk yang berbicara ataupun yang mendengar. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagi yang ada pertanyaan habis salat nanti kita buka sesi tanya jawab langsung saja ya, bagi yang ingin bertanya, karena waktu kita sudah habis. Insyaallah kalau ada yang mau tanya langsung nanti habis salat Isya, setelah zikir, salat sunnah bagi antum yang tidak safar, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu dan juga waktunya yang sudah memberikan ilmu di kesempatan hari ini, khususnya para penuntut ilmu, para thalabul ilm, dan khususnya bagi kita seluruh kaum muslimin yang menyimak di kesempatan hari ini. Ustaz, jazakallah khairan untuk ilmu dan waktunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali. Dan seperti yang sudah diinformasikan oleh guru kita, nanti insya Allah setelah sholat Isya, kita akan buka sesi tanya jawab langsung kepada guru kita nanti insya Allah secara pribadi dan langsung juga. Taib, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.